Ya, halo guys, kembali bersama gue Ajay di Opini Ajay. Tadi udah digelar pertandingan antara Indonesia versus Suriah ya di Mandiri Challenger Pro U20. Ini adalah uji coba sebelum ke Piala Asia U20 nanti di Februari ya. Februari. Dan lagi-lagi Indonesia menderita kekalahan dengan skor 0-2 setelah sebelumnya menderita kekalahan juga 0-1 atas Yordania. Oke. Kalau kita bicara secara permainan Indonesia di hari ini tidak lebih baik dari pertandingan menghadapi Yordania. Menurut gue pertandingan melawan Yordania kemarin itu jauh lebih baik dan jauh lebih menjanjikan. Jauh lebih menjanjikan. Kalau di pertandingan kali ini lapangan tengah itu hampir tidak bisa memegang bola. Hampir tidak bisa memegang bola. Dan masalahnya semuanya tetap sama ya. Lapangan tengah ini nggak ada kreator. Kemudian di depan ini nggak klinis. Ragil beberapa peluang, Jan Streven hampir tidak ada peluang. Dan yang gue perhatikan adalah Indra Safri kembali bermain dengan caranya ya. Kalau kemarin kan dia bermain dengan banyak through pass dan itu cukup efektif through passnya ya sebenarnya ya. Namun sekarang dia kembali bermain sayap, banyak di sayap, banyak mengandalkan pemain sayap, banyak mengandalkan kecepatan seperti yang selalu dia lakukan selama ini kan. Ini ternyata berjalan agak kurang efektif ya. Agak kurang efektif kenapa? Karena final third-nya ini kesulitan Indonesia. Jadi bola sampai ke sayap putus, bola sampai ke sayap putus. Beberapa kali Donitri mungkin bisa menusuk sedikit, cuma hanya 1-2 kali aja. Kemudian cutback gitu ya, menjadi andalan Indra Safri juga melakukan cutback, tapi ya cutbacknya tidak terlalu efektif. Dan gini, mungkin yang paling kerasa ya dari timnas U20 di dua pertandingan ini adalah kita tidak punya pemain lapangan tengah yang stabil, dan itu sangat terasa. Kita tidak punya pemain di lapangan tengah yang stabil. Di pertandingan ini kerasa banget kita tidak punya yang namanya breaker, kita tidak punya yang namanya pemain nomor 6. Dimana Syria ini sangat bebas bermain di depan kotak penalti. Pemain free rollnya ini benar-benar bebas bergerak kanan kiri kemana, dan setiap ada counter attack itu selalu berhadapan langsung dengan back kita. Hampir selalu seperti itu kondisinya. Dan gue nggak tahu tadi Indra Safri menurunkan pemain nomor 6 atau enggak, tapi seperti tidak ada pemain nomor 6 tadi, seperti tidak ada pemain gelandang bertahan. Dan ini PR sekali ya lapangan tengah dari Indra Safri. Dan mengingat waktu yang sudah sangat mepet, kayaknya Indra Safri harus memikirkan gimana caranya bermain efektif dengan men-skip lapangan tengah. Karena kemarin itu ada Welber Jardim ya. Dan dengan adanya Welber Jardim itu, karena Welber Jardim punya kualitas, trupas-trupasnya tuh sangat berbahaya Welber Jardim. Intinya progresi passing ke depan itu jauh lebih jalan ketika ada Welber Jardim di tengah. Karena kualitas passingnya, emang kualitas Welber Jardim kan emang luar biasa ya untuk ukuran U20. Kualitas passingnya, kemudian tapi dia bukan seorang kreator, kelihatan gitu. Dia itu bukan seorang kreator, atributnya itu bukan seorang kreator. Jadi meskipun dia punya visi main yang luar biasa, dia tetap di lapangan tengah beberapa kali salah mengambil keputusan. Jadi Weber Jardim pun kayaknya masih harus ditemani dengan salah satu kreator gitu. Harus ditemani sama satu playmaker. Kehilangan Caviatur memang sangat terasa ya di tim ini, dimana gue gak tahu ya Caviatur ini udah kena umur atau kenapa nggak ada ya di bench pun nggak ada ya. Kehilangan Caviatur, kehilangan Vigo Dennis, ini kreator tuh menghilang gitu dari lapangan tengah, menghilang gitu. Dan ini Indra Safri harus menemukan segera ya kreator lapangan tengah. Kalau tidak dia harus mencari plan baru supaya lapangan tengah ini di skip. Dia harus mencari plan baru. Dan masih ada pertandingan menghadapi India besok. Ya kalau kita bicara kualitas, India di bawah Yordania dan Suriah. Harusnya dengan evaluasi besar-besaran yang dilakukan di dua pertandingan ini, harusnya menghadapi India bisa menang ya. Harusnya bisa menang gitu. Karena kalau nggak menang sih
Apalagi target dari Pak Erick Thohir untuk Indra Safri ini adalah Piala Dunia U20, which is harus 4 besar. Minimal itu harus 4 besar. Dan ini akan sangat berat dengan kita lawan Yordania dan Suriah aja kesulitan, apalagi nanti kita di fase grup menghadapi tim yang di atas mereka. Uzbekistan dan Iran itu kan ada di atas ya. Ada di atas dari Yordania dan Suriah, dan kalau masalah di lini tengah ini tidak bisa di-fix ya sebelum tanggal 6 Maret ini akan kerepotan. Jens Revan akan kesulitan mendapatkan bola. Kan nggak bisa Jens Revan terus-terusan bekerja keras, dia turun ke bawah mengambil bola, melakukan kombinasi, naik lagi ke atas. Kan itu akan sangat melelahkan ya untuk seorang Jens Revan. Ibaratnya dia seperti sendirian bekerja keras. Kalau lapangan tengahnya ini bisa di-fix oleh Coach Indra Safri, ini gue yakin timnas akan berbicara banyak di Piala Asia U20 gitu ya. Dan ya gue sangat menyoroti teknik permainan dari asuhan Coach Indra Safri ini, dimana satu hal yang sangat kelihatan adalah kematangan. Dalam artian pemain yang kemarin sempat bermain di AFF itu kelihatan sekali mainnya jauh lebih tenang, jauh lebih matang, kemudian jauh lebih efektif. Doni Tri, Kadek Arel gitu ya, mainnya jauh lebih efektif dibanding pemain-pemain lainnya. Dan makanya Kadek Arel dan Doni Tri kembali main 90 menit kan di hari ini. Jadi ya gua rasa semua pemain yang ada di U20 harus mengejar levelnya mereka kalau kita memang ingin bersaing ke Piala Dunia U20. Pemain sisanya lah bisa dibilang Jens Revan, Kadek Arel, dan Doni Tri lah bisa dibilang 3 ini yang menurut gua kondisinya secara visi main, secara lain-lain itu stabil gitu. Dan sisanya masih harus banyak mengejar, termasuk Wilber Jardim ya. Meskipun gua sangat impress dengan pemain, tapi Wilber Jardim pun masih harus mengejar. Dan kalau kita bicara di bench ya, tadi kan banyak sekali pemain yang diganti di pertandingan pertama Yordania, banyak lah. Hanya tinggal disisakan Kadek Arel, Doni Tri, Ragil, kemudian ya cuma 3 itu aja ya. Sisanya adalah pemain baru, setengahnya pemain baru lah. Dan tadi juga banyak pemain yang main di pertandingan pertama tidak banyak diturunkan juga. Dan kelihatan secara komunikasi juga masih kurang berjalan ya. Secara komunikasi masih kurang berjalan. Jens Revan kan masuk di menit 79. 70 berapa ya dia? Intinya masuk di menit 70-an dan tidak terlalu berimpact banyak juga Jens Revan ya. Karena dia mendapatkan bola pun sulit gitu ya. Karena lapangan tengahnya ini tidak berjalan. Dan ya kalau melihat 2 pertandingan ini sih gua I'm so sorry ya sekali lagi untuk Coach Indra Safri. Karena Coach Indra Safri ini dari secara pengalamannya di level Asia tidak pernah bisa bersaing ya. Dari zaman timnas U19-nya era Evan Dimas, dia pun kan di Asia tidak bisa bersaing di eranya Evan Dimas. Kemudian di eranya Asian Games kemarin juga takluk di 16 besar ya. Bahkan di fase grup kalah dari Chinese Taipei. Gitu. Jadi memang sejarah di Indra Safri di Asia ini agak tidak menjanjikan, dan sekarang uji coba pun tidak menjanjikan gitu ya. Jadi ya gue agak ragu Indra Safri bisa membawa tim ini lolos ke 4 besar yang ditargetkan. Dimana kan Piala Dunia U20 itu kan berarti harus masuk 4 besar ya, harus masuk 4 besar baru lolos. Sangat meragukan ya. Bahkan gak usah masuk 4 besar, lolos fase grup pun agak sedikit meragukan gitu. Jadi kita lihat gebrakan yang akan dilakukan oleh Pak Indra Safri di pertandingan kontra India, apa yang akan dia lakukan, karena lawannya sekarang ada di bawah Indonesia ya. India itu ada di bawah Indonesia. Apakah Indra Safri akan bisa memfix masalah-masalah ini? Masalahnya sebenarnya banyak sekali ya, tapi yang paling kerasa itu adalah masalah di lapangan tengah. Apakah bisa difix oleh Indra Safri? We'll see di pertandingan melawan India ya. Nah, itu aja dari timnas U20 tadi. See you di konten selanjutnya.